要捏造证据还不简单？国风，你怎么解释？并推断出我在将你押送到地狱之一1000年，这份痛苦，即刻前往地球。300单位。哇！伊莲娜培育出100万戒毒军团，一头都蕴含极强的能量，我一天。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-166. Bagi yang bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 165. Sebelumnya telah terjadi pertarungan sengit antara Lo Feng yang menggunakan mode monster tanduk emas dengan seorang konselor di ranah immortal. Dalam pertarungan sengit itu, Lo Feng telah ditekan habis-habisan, sampai-sampai dia itu harus menggunakan mode prajurit darah pada monster tanduk emas. Dengan begitulah, konselor ini berhasil dirinya tekan balik dan memaksanya untuk meledakkan diri. Beruntungnya, Lo Feng masih bisa selamat di waktu yang tepat berkat klon Musa. Hanya saja, ia harus menjelaskan semua kejadian ini kepada Long Jiu. Beruntungnya, berkat rencana jenius yang Babata siapkan, Long Jiu bisa percaya dengan cerita Lo Feng. Ia bahkan meminta maaf atas kejadian yang telah menimpanya. Namun ada yang tidak terima pada kejadian itu, yang mana dia adalah Raja Lilin Iblis. Dia yakin betul kalau Lo Feng pasti menyembunyikan sesuatu dari mereka, karena tidaklah mungkin sosok immortal berhasil dia kalahkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, terlihat kalau kondisi sedang begitu tegang, sebab Raja Lilin Iblis menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengambil ingatan Lo Feng, yang tentu saja ini masih mampu ditahan oleh pagoda void miliknya. Ia juga meminta Dylan untuk tidak ikut campur karena ia bisa mengatasi hal tersebut. Lo Feng harus menahan hal ini karena jika tidak, rahasianya akan terungkap. Lo Feng pun memberitahu kalau Raja Lilin pasti memiliki niatan buruk kepadanya. Ia begitu ingin menembus jiwanya untuk bisa melihat semua ingatan yang Lo Feng miliki. Jika hal itu sampai terjadi, maka Lo Feng ini bisa menjadi orang cacat akibat kerusakan memori pada ingatannya. Ia pun meminta Raja Iblis Lilin untuk berhenti, karena semua itu hanya akan melukainya. Raja Iblis Lilin tidaklah peduli dengan perkataan Lo Feng. Ia pun kembali meningkatkan serangan yang membuat Dylan harus turun tangan. Long Jiu mencoba memberikan peringatan kepadanya, karena tidak semua rahasia dapat diungkapkan. Terlebih lagi, Lo Feng adalah jenius dari perusahaan alam semestanya. Tidaklah mungkin Long Jiu membiarkan hal buruk terjadi kepadanya. Namun Raja Lilin tetap kekeh untuk menyelidikinya. Lo Feng bertanya mengapa dia tidak melindungi bintang Wulong dengan baik, padahal Raja Lilin adalah yang bertanggung jawab. Ia bahkan mengancam akan melaporkan masalah ini kepada gurunya dan juga para master dari perusahaan alam semesta. Ancaman Lo Feng sempat membuat Raja Lilin terkejut, tapi dia tetap tidaklah bisa melepaskan Lo Feng begitu saja. Dengan kepercayaan begitu tinggi, Raja Lilin pun tidaklah peduli siapa yang akan Lo Feng panggil. Raja Lilin akan mengirim seseorang ke tempat kejadian untuk mencari bukti kalau Lo Feng telah berbuat yang tidak-tidak. Lo Feng pun telah Raja Lilin tahan dan meminta Long Jiu untuk tidak membiarkannya pergi. Long Jiu menenangkan Lo Feng karena bagaimanapun Raja Lilin tidak akan berbuat macam-macam kepadanya. Selain itu, pelayan Lo Feng telah menggunakan kristal vulkan, jadi tidak akan ada bukti yang bisa dia temukan. Long Jiu hanya bisa meminta Lo Feng untuk bersabar, karena setelah penyelidikan itu, ia pasti akan baik-baik saja. Sebenarnya Lo Feng agak khawatir karena ledakan barusan tercipta oleh konsol sendiri, tidak ada hubungannya dengan kristal vulkan. Jika Raja Lilin bisa menemukan sebuah bukti, maka tentu Lo Feng akan dalam masalah. Jadi sebelum dia kembali, Lo Feng akan mencari cara untuk mengeluarkannya, yakni dengan cara menemui gurunya.
天使，又免不了一番牵扯。科斯尔的真正死因是自爆。 Lo Feng bingung mengapa Raja Lilin terus-menerus mencari kesalahannya, padahal serangan itu bukanlah berasal dari dirinya. Truyan sadar betul kalau ini pasti berhubungan dengannya, karena dulu mereka memiliki hubungan yang sangat buruk. Ayah Raja Lilin begitu mencintai putranya. Ia telah menghabiskan begitu banyak uang dan sumber daya untuk bisa mendukungnya. Tapi itu malah membuat Raja Lilin menjadi orang yang berpikiran sempit. Dia menjadi tidak suka kepada seorang jenius. Jadi ketika Truyan sedang terkenal, mereka berdua pun sempat saling bertarung. Awalnya dia memang sempat kalah. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan Truyan terus meningkat dan membuat Raja Lilin tidak suka kepadanya yang mengakibatkan mereka menjadi musuh bebuyutan. Truyan tidak terkejut Lo Feng diganggu. Terlebih lagi dia adalah seorang jenius pertama yang mereka miliki. Raja Lilin Iblis yang tidak bisa menyentuh Truyan melampiaskan semua itu kepada muridnya yakni Lo Feng. Padirnya Lo Feng pun paham, hanya saja dia penasaran apakah mereka tidak bisa bertindak untuk melawannya. Truyan menenangkan Lo Feng karena status yang Raja Lilin miliki tidak akan bisa membuatnya menghukum Lo Feng. Truyan juga memiliki rencana sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Sesaat kemudian Raja Lilin telah kembali, di mana mereka tidaklah memiliki bukti apapun kalau Lo Feng memasang jebakan pembunuh. Hanya saja sebagai pemeriksa mereka akan kesulitan untuk membuat bukti palsu. Jadi apakah yang akan Raja Lilin lakukan? Long Jiu menanyakan apa yang telah mereka temukan. Raja Lilin membenarkan kalau mereka hanya menemukan beberapa peralatan konselor saja. Jadi kemungkinan besar luka yang dia terima berasal dari belakang. Itu juga menandakan kalau konselor mendapatkan serangan mendadak. Raja Lilin meminta Lo Feng untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi Lo Feng itu tidaklah pernah menyerangnya dari belakang. Raja Lilin pun mengancamnya karena jika Lo Feng tidak berkata jujur, maka dia akan membawanya ke penjara wilayah bintang. Ini merupakan penjara terberat di wilayah manusia. Jadi lebih baik Lo Feng itu berbicara saja. Long Jiu begitu kesal dengan tindakannya. Sampai akhirnya Truyan pun menghubunginya yang membuat Raja Lilin terkejut. Lo Feng，你怎么解释，并推断出我就将你押送到地狱之一？不会有这个机会的。颜如。 Truyan memanggilnya sebagai Yanru, dan ia selalu saja memasang wajah masam di depannya. Truyan tidaklah menyukai tindakannya itu karena berani menahan anggota mereka tanpa izin, dan berpura-pura kalau ini tidaklah masalah. Tapi Yanru tidaklah peduli karena Lo Feng diduga menghabisi murid dari wilayah bintangnya. Apapun yang terjadi, Yanru akan memastikan Lo Feng dihukum. Truyan mempersilakannya jika dia itu berani. Alhasil Yanru pun memberikan ejekan kepada Lo Feng karena gurunya itu tidaklah bisa membantunya. Di tengah kesombongannya itu, Truyan pun memperlihatkan sebuah pesan yang begitu mengejutkannya karena ayah dari Yanru tidaklah mengizinkan perbuatannya. Terlebih lagi, Truyan memiliki rahasia Yanru yang kala itu ingin menghabisi dirinya namun tidak bisa, dan membuat ayahnya harus mengurung Yanru. Ini pun membuat dirinya menjadi marah karena mereka itu sama-sama sombong. Yanru tidak akan bisa melupakan masalah tersebut. Dia pun pergi dan melepaskan diri Lo Feng, sedangkan Truyan hanya mentertawakannya saja. Lo Feng berterima kasih atas bantuan yang gurunya berikan, sedangkan Yanru terlihat masih kesal dan menghancurkan beberapa planet yang ada di sana. Karena akibat Truyan, dia malah dihukum di penjara selama 1000 tahun. Yanru berjanji akan memberikan balasan 2 kali lipat kepada Lo Feng. Sebuah harta pun dirinya keluarkan dan meminta pelayannya untuk menyembunyikan hal itu di bumi. Itu sepertinya merupakan hal yang berbahaya. Kembali kepada Lo Feng, yang mana Long Jiu memberikan apa yang telah dia janjikan. Kini total 10 juta ton mayat Zerg telah dia berikan kepada Lo Feng. Selain itu ia juga memberikan 300 unit untuk permintaan maafnya. Tapi tentu kualitas dari serangga ini tidaklah sebaik yang Lo Feng pilih. Meskipun begitu, Lo Feng tetaplah berterima kasih kepada Long Jiu. Dan apa yang telah Lo Feng dapatkan tentu ini akan sangat membantunya dalam membentuk pasukan. Long Jiu berterima kasih atas kedatangan Lo Feng ke tempatnya.
meskipun harus ada beberapa kendala yang dia hadapi. Ia juga meminta Lo Fang untuk tidak perlu khawatir karena dia adalah seorang talenta hebat yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi Yanru tidaklah mungkin berani kepadanya. Meskipun begitu, Lo Fang yakin Yanru memiliki rencana busuk untuk membalasnya. Di sini Lo Fang menanyakan bukti tindakan Konsel yang ingin menghabisi dirinya. Ternyata mereka mendapatkan petunjuk dari wilayah bintang Laut Biru di alam semesta Titanium. Long Jiu akan mencoba menyelidiki hal itu lebih jauh. Jika mendapatkan sesuatu, Lo Fang akan dia beritahu. Selain itu, Long Jiu juga meminta Lo Fang untuk mencari harta karun di sini. Siapa tahu dia ini beruntung. Lo Fang paham, tapi karena Long Jiu sedang sibuk, jadi dia akan meminta dua pelayan ini untuk menemaninya. Long Jiu meminta mereka untuk terus menjaga Lo Fang dan jangan sampai kejadian sebelumnya terjadi. Mereka paham dan mulai melakukan perjalanan di tempat tersebut. Di dalam kapal terlihat kalau saat ini Lo Fang tengah membangun sesuatu di dalam alam dantiannya, yang mana ini merupakan tempat tinggal untuk Irina. Kedepannya Lo Fang akan mengirimkan 300 unit serangga Zek untuk dibentuk ulang kembali. Karena Irina masih belum tahu, jadi Lo Fang pun memperlihatkan semua serangga yang telah dia dapatkan, yang tentu saja membuatnya menjadi senang. Lo Fang menanyakan apakah Irina bisa membentuk pasukan dalam waktu yang cepat. Hanya saja bagi Irina itu cukup sulit. Setidaknya sehari dia itu hanya bisa mengembangbiakan 10 serangga. Bisa dikatakan butuh 300 tahun untuk membentuk 1 juta pasukan serangga Zek. Meskipun cukup lama, tapi Lo Fang tidaklah mempermasalahkan hal itu dan meminta Irina melakukan apa yang dia inginkan. Saat itulah Irina pun membawa semua serangga Zek ke sarangnya, di mana ia juga mulai masuk ke dalam sarang untuk mengembangbiakan mereka. Irina, 300单位。哇！伊琳娜培育出100万戒毒军团，一头都蕴含极强的能量。我一天。 Di sisi luar, perjalanan masihlah berlanjut dan sesaat kemudian satu serangga Zek yang Irina kembangkan telah tercipta. Dan ini adalah serangga yang memiliki pertahanan terkuat. Lo Fang cukup puas dengan hasilnya. Ia akan membentuk banyak pasukan karena dengan begitulah ia bisa bertahan dari alam semesta yang berbahaya. Namun Lo Fang seketika saja keluar karena kulitnya merasa gatal dan mengakibatkan sel-sel di dalam tubuhnya mendidih. Sepertinya ada sebuah harta yang berusaha memanggil Lo Fang, jadi dia pun meminta pesawat ini untuk berhenti. Sampai akhirnya dia pun meminta untuk memutar arah dan membawa mereka ke tempat tujuannya. Perjalanan pun terus mereka lakukan, tapi Lo Fang masihlah belum kunjung menemukan harta yang memanggilnya. Padahal panggilan itu semakin tubuhnya rasakan. Ia yakin mereka berada di jalur yang benar. Hanya saja Lo Fang penasaran apakah itu. Semakin dekat mereka, semakin melonjak juga sel-sel tubuh Lo Fang. Dan pada akhirnya mereka pun telah tiba di sebuah runtuhan yang begitu besar. Lo Fang yakin inilah tempatnya. Petugas ini langsung tepar karena mempertahankan kecepatan 100.000 mil per detik dalam waktu 16 hari. Lo Fang meminta mereka untuk beristirahat dulu karena dia akan pergi sendiri. Kedua petugas ini pun berterima kasih atas keputusannya. Sesaat kemudian Lo Fang pun mulai keluar dan melakukan perjalanan untuk mencari harta yang memanggilnya. Setelah cukup lama mencari, ia pun menemukan hal tersebut, yang mana itu berupa cairan hitam yang datang dengan kecepatan luar biasa. Lo Fang mencoba menahannya dengan kekuatan spiritual miliknya. Bahkan dia juga harus menggunakan Mo Yanfin karena harta itu terlalu kuat. Lo Fang penasaran benda apakah itu karena ini semacam zat yang aktif. Seolah-olah dia itu ingin masuk ke dalam kulitnya. Sepertinya benda itu tertarik dengan darah dan dagingnya. Di mana Lo Fang masih berpikir kalau benda ini berkaitan dengan logam sebelumnya. Tapi Bawata menduga kalau itu adalah medan perang yang tersisa dari peralatan perang kuno. Ia sepertinya ingin bergabung dengan Lo Fang dan menjadi kekuatannya. Untuk berjaga-jaga, Lo Fang pun menyimpan jiwanya ke dalam klon monsanya. Dan ia pun mempersilahkan cairan itu untuk bisa masuk ke dalam tubuhnya. Saat itu jugalah benda ini segera masuk ke dalam tubuh Lo Fang dan juga menyatu dengan sel-sel miliknya.
Di sini Lo Feng menyadari masih ada hal yang sama. Maka karena itulah ia pun mulai melanjutkan pencarian untuk menemukan mereka. Dalam beberapa hari ini, Lo Feng sudah menemukan 232 benda aneh itu, yang ia panggil sebagai kerang hitam. Selain itu ada juga pisau patah dan cangkang putih. Dengan beberapa hal yang telah dia dapatkan, Lo Feng mungkin bisa membentuk armor lainnya, yang mungkin lebih kuat lagi. Sejugalah Lo Feng pun mulai melakukan penyatuan pada seluruh harta tersebut. Dan juga menggabungkannya dengan Mo Yanfin. Dengan begitulah maka tentu saja armor baru akan terbentuk. Lo Feng berpikir kalau sepertinya ini berasal dari armor yang dimiliki oleh pasukan klan Yansan. Pada akhirnya armor itu pun telah selesai dibentuk dan ia panggil sebagai Bingjia. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terlihat dengan jelas kalau saat ini Lo Feng bersama dan yang lainnya akan menghadapi pertarungan besar. Dan mungkin ada sebuah perang karena bagaimanapun Lo Feng telah memimpin begitu banyak pasukan untuk bisa menghadapi pasukan musuh. Selain itu kita juga diperlihatkan dengan sosok yang kemungkinan akan menjadi lawannya. Pertarungan sengit pun telah terjadi antara dua pasukan. Hanya saja kita masih belum tahu pertarungan itu akan terjadi di mana, karena kemungkinan besar itu tidak terjadi di bumi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.